Halo sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar, dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah seruan daripada Ustadz Abdul Somad ketika mendengarkan apa yang terjadi akhir-akhir ini mengenai pernyataan daripada seorang syekh yang berpengaruh dan memiliki pondok pesantren yang besar di Indonesia. Lantas Ustadz Abdul Somad memberikan sebuah tanggapan kurang pantas, kurang elok, sekalipun berbeda. Nah, apa itu teman-teman? Kita lihat dua video ini ya, supaya kita dapat menilai dalam perspektif yang berbeda tanpa perlu marah. Walaupun misalnya kita berbeda keyakinan atau berbeda paham, berbeda pandangan, itu hal yang biasa tanpa menyerukan hal-hal yang kurang etis di depan umatnya sendiri. Ini dia videonya teman-teman. Alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim, Afeno salam. Silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asa, sile asu. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya, sehingga mendengar nama Israel sebagai negara seakan-akan dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir mengucapkan Israel penjahat. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu. Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdul Sattar. Siapa namanya? Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdul Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukkannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur.
Kaum Samud mati, kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam kutipan singkat tersebut. Teman-teman bolehlah berpikir apa saja, boleh menilai bagaimana penilaian teman-teman terhadap Ustadz Abdul Somad, dan itu terserah teman-teman deh. Tetapi bagi saya, berbeda pandangan dalam ranah agama, dalam ranah pengetahuan, walaupun itu seagama ataupun lintas agama, itu soal biasa dalam memahami sesuatu. Kalaupun misalnya ada orang yang kalian anggap itu kebablasan toleransinya, yaitu kan menurut Anda sendiri. Karena teman-teman pasti paham, banyak orang itu memiliki pemahaman sendiri, menafsirkan secara sendiri, dan mungkin juga ada orang yang akan menuduh dia sesat dan segala macam. Tetapi bagi dirinya dia tidak sesat seperti itu. Lantas apakah seperti Ustadz Abdul Somad ini berkata tangkap dan lain sebagainya, bisa ditangkap? Apa sih sebenarnya masalahnya? Karena atas dasar menyanyikan Avenu Salom kah dan lain sebagainya, sehingga kita mudah mengucapkan kata-kata tangkap kepada orang yang berbeda pandangan dengan kita? Kalau begitu, kapan kita dewasa dalam berpikir, dalam berargumen, dalam berpendapat? Kalau semua akhirnya orang ketika melakukan sesuatu di ujung-ujungnya tangkap. Nah teman-teman, kalau kita mau merunut teman-teman ya, merunut bahkan mengorek sedikit di masa lalu, bahwa kan Ustadz Abdul Somad ini adalah orang Ustadz penista. Khususnya bukan agama Islam yang dinista, tapi agama Kristen, ketika dia berkata bahwa di salib itu ada jin kafir dan segala macam. Bahkan pernyataan Ustadz Abdul Somad itu berbeda pandangan dengan slogan yang disebut dengan agama rahmatan lil alamin, ketika dia berceramah di berbagai macam media. Hal itu juga tidak baik untuk didengarkan. Ya, bagaimana hukum murtad saya sudah pernah kupas di video saya, dia juga menyatakan seperti itu. Bahkan ceramah-ceramahnya, bahkan dia tergolong salah satu ustadz yang dilarang masuk ke Singapura beberapa bulan lalu kan. Kita pasti tahu seperti itu. Lantas apakah ada orang yang menyerukan seagama dengan dia, menyerukan untuk tangkap Abdul Somad? Ya kalau misalnya dia karena menista orang Kristen, karena ceramahnya yang mengatakan bahwa di salib itu adalah jin kafir dan segala macam, ya memang wajar saja kalau orang Kristen berkata tidak senang dan juga berkata tangkap. Tapi misalnya kalau ada orang yang seiman, yang seagama, lalu karena perbedaan ideologi, pandangan, apakah misalnya langsung ditangkap? Apalagi bukan hal yang misalnya HTI dan segala macam begitu. Nah teman-teman boleh berpikir cerdas. Nah ketika kita lihat video yang kedua, apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang itu luar biasa teman-teman. Nyata-nyatanya ada banyak orang Indonesia ini yang gila-gilaan dengan Palestina, di saat yang sama mereka juga menindas orang-orang yang tidak seiman di Indonesia. Mereka gila-gilaan membela orang-orang yang di luar sana yang berbeda agama atas dasar satu agama, tapi di saat yang sama orang di Indonesia yang berbeda keyakinan, mereka dipersulit teman-teman untuk mendirikan rumah ibadat, bahkan melarang untuk beribadat. Rasa-rasanya kurang masuk akal. Itu ibaratnya teman-teman begini, itu ibaratnya ya, kita memperhatikan tetangga orang lain yang susah, tetapi kita tidak memperhatikan keluarga kita yang susah, seperti itu. Teman-teman boleh berpikir cerdas. Di Indonesia ini juga, kata Abu Janda,
omong kosong gitu, omong kosong. Kita bela Palestina, kita bela di sana penjajahan segala macam itu, tapi di Indonesia kita jajah agama lain yang sulit mendirikan rumah ibadat dan juga melarang mereka ibadat. Kita menjadi penjajah bagi agama kita sendiri. Dan apa yang disampaikan oleh para pegiat media sosial dan juga secara khusus untuk Panji Gumilang dalam video barusan, bahwa ada banyak orang yang tidak memahami tentang Israel, itu benar. Saya pernah mendengarkan bagaimana anak-anak yang dari Israel atau pemuda dari Israel berkata, media-media ini kadang-kadang suka sekali menggoreng, belum apanya tapi sudah digoreng. Bahkan tidak semua dibukakan bagaimana orang Israel itu membantu Palestina dari listrik, air dan segala macam. Kalau memang ada istilahnya perselisihan yang berujung kepada sesuatu tindakan yang lebih sadis, itu memang diakui, tapi mereka sudah bilang gak ada orang seperti Israel yang menyuruh orang-orang supaya meninggalkan tempat itu sebelum diratakan seperti itu. Layaknya kalau orang sudah misalnya marah atau apa, itu langsung diratakan. Tapi ada oknum, ada bangsa yang seperti Israel yang notabene mengatakan kepada orang lain, kepada Palestina supaya mereka pindah dari tempat itu karena beberapa waktu kemudian akan dilululantakkan. Itu luar biasa teman-teman. Itu kemanusiaan yang adab itu. Tapi karena kita tidak kurang pengetahuan, identik langsung membela membabi buta, maka lahirlah seperti itu teman-teman. Kita tidak tahu informasi. Jadi apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu ya ada benarnya. Tapi apa yang direspon oleh Ustaz Abdul Somad dari dua video ini yang berbeda, itu kurang etis. Teman-teman boleh menilai lah sesuka hati teman-teman, yang baik, yang benar. Saya hanya memberikan sebuah pandangan saya bahwa ketika kita berbeda keyakinan antar agama, jangan kita jadikan itu tolak ukur untuk saling membenci, jangan. Apalagi kalau kita seagama, perbedaan itu biasa. Saya dengan teman saya juga ada yang berbeda pandangan, tapi saya tidak pernah mengatakan tangkap dia apa segala macam, tidak boleh. Itu namanya dewasa. Kita harus memupuk rasa, tenggang rasa, toleransi antar umat beragama, apalagi juga kita yang seagama, kan begitu. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, cerdaslah kita. Cerdaslah kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas, apa yang hendak kamu perbuat kepada orang lain, perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Perbuatlah terlebih dahulu ke mereka. Perbuat apa yang baik kepada mereka. Kalau kamu ingin diperlakukan baik, perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tuhan memberkati kita. Shalom.